dampingin mereka, kata Bu Ina. Oh iya, maaf, tahun ini Ina nggak pergi dulu lama itulah, tadi Ina ada acara keluarga. Oh gitu, kamu udah mandi kan? Oh udah mah, tadi Ina sempat mandi dulu sebelum nganter anak sekolah. Kenapa kan itu? Ya udah, kalau kayak gitu cepet sekarang kamu ganti baju, kita nyusul anak-anak ke lokasi baksos, kata Bu Endang kan. Bu, mah, tapi ini kan ada acara keluarga hari ini mah, dan juga kemarin kan ini udah terlanjur izin bilang nggak ikut. Udahlah, nggak apa-apa. Acara keluarga kan juga nggak sekarang juga, kan udah bentar aja. Pasti anak-anak di sana lebih seneng kok kalau kamu ikut. Bentar aja kita setor muka aja ke sana, kata Bu Ina kayak gitu. Nah di situ, Ina jadi nggak enak, Wak, nolak ajakan kepala sekolah ini. Akhirnya mau tidak mau dia pun bersedia datang ke lokasi baksos bersama Bu Ina. Kamu nggak makan Lalu banyak. setelah Ina selesai ganti baju dan siap-siap, Ina nanya, Mah, kita ke Aku wajib lokasi ada. baksosnya naik apa? Katanya. Oh nanti kita diantar sama Pak Slamet. Ini salah satu guru SMA juga, Wak. Nanti kita diantar sama Pak Slamet. Pak Slamet bakal jemput kita di sekolah, kata Kepseknya. Oh berarti sekarang kita ke sekolah dulu, Mah ya. Kita mau naik apa? Kalau naik motor kamu aja gimana? Mama nitip mobil di sini, kata si Bu Endang. Oh boleh, Mah, boleh. Ini mumpung juga garasinya lagi kosong. Kan suami aku juga udah berangkat kerja. Bentar, Mah ya, ini bukain dulu garasinya, katanya. Pergilah si Ine ke garasi. Nah di dalam garasi itu ada dua motor yang lagi terparkir. Satu motornya Ine, satu lagi motor suaminya. Ine pun ngeluarin motornya yang nanti mau dipakai ke sekolah sama Bu Endang. Lalu Ine juga memindahkan motor suaminya ke dekat tembok garasi, di pepet gitu. Kurang ya? Enggak, Nah, ya supaya setelahnya isinya garasi depan pun dan dibuka, Bu Endang pun langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Dan karena nanti mereka mau naik motor ke sekolah, Ina juga sempat meminjamkan helm milik suaminya untuk dipakai sama Bu Endang. Lalu nggak lama kemudian, berangkatlah nih mereka. Ina sama Bu Endang berangkat ke sekolah dengan boncengan berdua. Ina yang nyetir, Bu Endang di belakang. Neng, pergi ke. Jadi perjalanan kayak biasa, Ina sama Bu Endang masih ngobrol juga, masih ketawa-ketawa juga. Sampai akhirnya pas di tengah jalan, ini baru sadar, Wak, kalau bensin yang mau habis. Ina ngajaklah Bu Endang untuk mampir bentar ke pom bensin. Nah di situ waktu dia nyampe pom bensin, Wak, Bu Ina ini sempat mau ngebayarin bensinnya Ina, tapi Ina langsung, udah Bu, nggak usah Bu, makasih banyak Mah, udah biar Ina aja yang bayar, kata gitu. Udah nih, isi bensin penuh, mereka lanjutlah lagi menuju ke sekolah. Geng lagi, ingat bagian itu lagi kan. Nah sesampainya di sekolah, suasana sekolah sepi, Wak. Ini kan juga bukan hal yang aneh, karena ya tadi di hari itu semua murid sama guru punya agenda masing-masing. Murid kelas 1 jadi peserta baksos, murid kelas 2 jadi panitia, murid kelas 3 lagi tentang persiapan UN, dan beberapa guru lagi ke lokasi baksos sebagai perform. Sampai meskipun sekolah itu lagi sepi, Wak, biasanya di pos depan ini tetap ada satpam yang berjaga. Cuman pas mereka nyampe, satpam tuh nggak ada, entah lagi pergi mana, mungkin lagi ke toilet mungkin. Nah akhirnya udah Ina sama Bu Endang pun langsung masuklah ke sekolah dan menuju ke area lobi untuk nunggu Pak Slamet. Kan Pak Slamet yang nanti mengantar mereka ke lokasi baksos ya kan. Tunggu Pak Slamet di situ. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Pak Slamet ini belum datang-datang juga. Si Ina nanya lah ke Bu Endang, Pak Slamet datang jam berapa, Mah? Kata gitu. Katanya sih sebentar lagi. Mungkin Pak Slamet masih di jalan kali ya. Udah yuk kita tunggu Pak Slamet di ruangan Mama aja, di lobi panas, kata Bu Endang. Nah ruangan Mama ini ya maksudnya ruang kepala sekolah nih kan, Wak. Dan biasanya kalau misalnya sekolah lagi libur atau lagi sepi, Wak, ya, semua ruangan, apalagi ruangan Kepsek itu pasti dikunci, Wak. Dan semua kunci itu disimpan sama tukang kebun sekolah namanya Pak Tris. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam ruangan pasti harus ambil kunci dulu di Pak Tris nih. Pak Tris tinggal di sana memang. Ini nanya lagi ke Bu Endang, Mama udah minta kunci ke Pak Tris kah? Kata kayak gitu. Bu Endang jawab, udah ikut aja, kata gitu. Nah ini pun ikutlah berjalan mengikuti Bu Endang menuju ke ruangan Kepsek. Sesampainya di sana, Bu Endang langsung buka pintu ruangan, Wak, tanpa pakai kunci. Dan ternyata memang nggak dikunci. Heran lah di situ Ina kan, loh kok tumben nggak dikunci? Ini jangan-jangan Pak Tris kelewat kali, dia nggak kunci ruangan Kepsek mungkin, kata si Ina dalam hati kan. Cuman, Wak, berbeda dari Ina yang kelihatan heran, anehnya di situ Bu Endang ini bersikap biasa aja. Padahal ini kan ruangannya dia kan, otomatis pasti banyak barang-barang penting milik Bu Endang di dalam sana. Ini kok nggak dikunci pintu ini? Kalau misalnya ada maling masuk, gimana? Harusnya Bu Endang juga ikutan panik nih pas tahu ruangannya nggak dikunci. Tapi kok kenapa Bu Endang ini malah kelihatan tenang-tenang aja ya? Gitu. Sikap Bu Endang ini, Wak, sempat bikin si Ina ini ngerasa janggal. Tapi di situ Ina mikir, oh mungkin tadi sebelum kami datang Mama udah duluan ngubungin Pak Tris kali ya buat minta tolong dibukain dulu nih ruangannya, pikir Ina kayak gitu. Dah lah, akhirnya udah Ina pun tetap dia berjalan masuk ke ruangan Kepsek mengikuti Bu Endang yang berjalan di depan dia.
alasan masuk. Pas mereka sampai di dalam ruangan Kepsek, wah, Ina lagi-lagi melihat sikap Bu Endang yang makin Kok udah beli minumnya? Bu Endang ini langsung senyum-senyum sendiri gitu loh, Wak. Dari ekspresi wajahnya kelihatan jelas kalau Bu Endang itu lagi happy. Bu Endang bahkan terlihat sedang menyentuh satu persatu barang yang ada di sana dengan kedua matanya yang berkaca-kaca, macam orang mau nangis gegar terharu, Wak. Enggak, kayak gitu dipegang semua sama dia. Mama nggak ngebatin sih, Ina ini kenapa nih? Mama kok kelihatan macam orang yang udah lama nggak masuk ke sini? Ini kan ruangan kerjanya sendiri dan setiap hari pun Mama pasti kan masuk ke sini. Harusnya Mama biasa aja lah, ini ngapa Mama dia masih waktu pegang-pegang, dilihat-lihatnya semua piala-piala dia pegang semuanya gitu kan. Ini waktu itu mencoba memendam perasaan janggalnya itu, sambil dia terus memperhatikan gerak-gerik dari Bu Endang. Sampai akhirnya pas Bu Endang ini duduk di meja utama kepala sekolah, disitulah kita melihat sesuatu yang langsung yang merasa Aku pengen minum. biasanya kan di setiap meja guru kan ada papan kecil, papan kayu yang memuat nama dari guru yang menempati meja itu kan. Kalau yang ukir-ukir sekarang tuh begitu juga dengan meja kepala sekolah. Di atas meja kepsek-kepsek ini pasti ada namanya gitu kan, nama si kepala sekolah. Dan waktu Ina ngelihat papan nama di atas mejanya Bu Endang, betapa kagetnya dia pas tahu kalau nama yang tertulis di situ bukan Endang, bukan, melainkan Kepsek baru yang bernama Jo. Di momen ini, wah, Ina baru ingat kalau kepala sekolahnya memang sudah diganti, bukan Bu Endang lagi. Pak Joko mengganti Bu Endang sebagai Kepsek karena Bu Endang udah meninggal dari 2014 kemarin. Tahan dulu, tahan. Nanti kulanjutkan dulu ceritanya, tapi yang jelas Bu Endang ini, Wak, dulu menjabat sebagai kepala sekolah di sana. Terus Bu Endang didiagnosis mengidap kanker payudara. Bu Endang harus menjalani berbagai rangkaian pengobatan dan lain sebagainya. Dan sebagai orang yang sangat dekat sama Bu Endang, Ina ini selalu setia mendampingi Bu Endang. Bahkan ini juga beberapa kali nemenin Bu Endang untuk aja. Tapi sayangnya makin hari kondisi Bu Endang ini makin parah sampai akhirnya